Bali over tourism. Banyak sekali turis. Dan turisnya itu terpusat di Bali Selatan. Nah, kini saya ada di Jawa Barat. Bisakah kita mengalihkan turis dari Bali ke Jawa Barat? Mari simak video ini. Menurutmu overtourism itu hal yang baik atau buruk untuk Bali? Menurutku overtourism itu buruk karena dilihat dari kata pertama aja udah over, yang artinya berlebihan. Yang apapun yang berlebihan itu nggak baik. Kita lihat dari mancanegara dulu, turis mancanegara yang udah aneh-aneh, misalnya kayak telanjang di acara Bali, terus nyewa motor yang asal-asalan, nggak dijaga. Misalnya kan itu punya orang gitu. Habis itu kalau dari turis lokal itu sempet ada wacana di mana mau ada pariwisata halal di Bali. Belajar tentang Bali ya. Bali itu kan ngerawat tradisi. Bayangin, pohon nangka yang di tempat saya ditebangin di sini ada, ya kan? Ya. Tetap dipelihara dan dijaga. Nah kemudian ayam kampung masih ada, dipelihara dan dijaga. Akhirnya apa? Akhirnya rakyatnya produktif dengan tradisi. Lahirlah tradisi berkebun jeruk, tradisi berkebun cengek atau cabai rawit, bikin tanaman rumput odot, pelihara sapi, pelihara ayam. Lah akhirnya punya semuanya. Karena Bali punya semuanya, lahirlah ke pasar. Pasarnya jadi lebih murah dibanding di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Di Bali sudah ada pusat kebudayaan yang akan dibangun besar-besaran, Mbak, di Bali. Kapan hari kita kunjungan ke sana? Saya kira Jawa Barat kalau perlu kita bikin satu pusat kebudayaan Jawa Barat itu di mana? Satu area yang bisa merepresentasikan Jawa Barat, Pak. Kembali ke Jawa Barat, di mana alam tampak masih indah. Kalau dibandingin Bali, kita nggak kalah jauh. Cuman berasa ada yang kurang. Saya ada di daerah terbuka hijau yang ada di Bogor, yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, sebenarnya kita itu nggak perlu pemukiman yang banyak kayak gitu. Kita nggak perlu gedung-gedung tinggi di Bogor ini. Yang kita butuhkan adalah daerah seperti ini. Tahu kenapa? Jawa Barat dengan luas wilayah kurang lebih 34.000 km persegi dibanding Bali yang hanya punya 5.000 km persegi. Dengan spot wisata kita ada lebih dari 1.000 spot wisata, mulai dari air terjun, pantai, sawah, kita punya semua. Tapi kok turis mancanegara kita sepi, kalah sama Bali. Iya, turis mancanegara itu suka area-area yang seperti ini. Apalagi kalau di sana ada sawah, ada saung, ada atraksi budaya. Itulah yang turis butuhkan. Kebun di belakang saya adalah kebun jagung. Tidak cocok untuk turis pariwisata, karena yang cocok adalah tanaman-tanaman tropis di mana turis tidak akan menemukan di tempat lain. Saya kasih contoh, kita bisa menanam pohon buah naga di situ dan tanaman tropis lainnya yang bisa meningkatkan atraksi turis, di mana mereka merasa, wah, saya ada pengalaman baru di sini. Saya nggak ada di negara saya yang seperti ini. Potensi pariwisata dan keindahan alam yang Jawa Barat punya, saya heran dari dulu. Kok pemerintahnya, kok masyarakatnya gak sadar akan potensi besar ini? Sebenarnya ini bukan hal yang sulit, Baraya. Kita cuma perlu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan turis, seperti tempat penginapan ala-ala lokal, berbudaya, atraksi budaya. Padahal nih ya, kalau kita kemas wayang golek menjadi ke bahasa Inggris, itu bisa menjadi potensi yang sangat luar biasa dan sangat dinikmati para wisatawan asing. Belum lagi kita punya banyak gunung. Kita punya Gunung Ciremai, kita punya Gede Pangrango, belum yang di Bandung ada Tangkuban Perahu. Kita ini punya segalanya. Kita sebagai rakyat biasa, gimana caranya ngundang turis ke sini? Gampang banget. Zaman sekarang tuh ada sosial media, ada IG, ada YouTube, ada Facebook. Kita bisa bayar iklan, kita bisa jual keindahan alam kita, kita bisa jual kebutuhan mereka untuk bisa hidup di sini. Tapi kan pertanyaannya, kenapa mereka mau ke sini? Ada satu hal yang mungkin Baraya kurang tahu adalah bahwa turis ke sini karena kursnya lebih tinggi, nilai tukar dolarnya lebih tinggi, maka dia menghabiskan waktu spending di negara kayak kita. Nah, Baraya, jadi di akhir-akhir 2020 ini pasca Covid, jadi populer banget itu namanya adalah pelancong digital. Pelancong digital adalah mereka yang kerja jarak jauh dari negaranya dan bisa
dikerjakan di mana aja. Dan salah satunya turis dari Amerika, mereka melakukan hal itu. Dan Indonesia itu negara tujuan, apalagi Bali. Sekarang kita bisa memindahkan Bali turisnya ke sini dengan urgensi yang tadi. Dan sekarang gue jadi digital nomad di Bali. Dan jujur gue nggak tahu kenapa ya, kerja di Bali itu beda aja vibesnya sama kota lain. Yang pertama, suasana di Bali itu nggak ada lawan menurut gue. Lo bangun pagi mau lihat gunung, pantai, sawah, itu semua bisa. Bosan kerja di rumah terus mau kerja di kafe pinggir pantai juga bisa di sini. Dan banyak banget tempat-tempat kerja yang bikin gue ya nggak bosan buat kerja gitu. Ayo masyarakat, kita bisa menghidupkan kembali wisatawan mancanegara datang ke Jawa Barat hanya bermodalkan budaya.